menceritakan soal isu yang beredar ya Bu, soal pergantian direktur utama Pertamina Bu, yang sudah disebutkan oleh Pak Erick Thohir juga. Ya itu kewenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Ya. Ya. Oke. Cukup ya? Basmi mafia minyak, Erick Thohir mau lantik Ahok jadi dirut Pertamina, oknum elit rugikan negara, Alto kocar kacir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal. Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas. Kinerjanya sudah teruji, Pak. Jadi bukan karangan saya, bukan karangan siapapun. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Lu kebayang deh, kalau satu orang Ahok saja sudah bisa bikin heboh seluruh Indonesia dengan pernyataannya terhadap Pertamina. Gue kebayang kalau tiba-tiba dari Jiwasraya sebelum mereka bangkrut itu sudah ada komisaris seperti Ahok. Nggak akan terjadi itu kebangkrutan. Kabar yang kini beredar mengenai posisi Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina banyak disayangkan banyak pihak. Posisi dirut dianggap sangat tepat diisi oleh BTP atau Ahok. Melihat sepak terjang dan integritasnya selama ini, mafia migas bakal digembosi. Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi direktur utama PT Pertamina Persero. Ahok disebut akan menggantikan Nike Widiawati yang saat ini menempati posisi tersebut. Isu pengangkatan Ahok menjadi dirut Pertamina muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memanggil keduanya beberapa waktu lalu. Erick langsung merespon isu pergantian dirut perusahaan minyak berpelat merah tersebut. Meski tak membenarkan secara langsung, namun menurut Erick, penggantian direksi atau tour of duty bisa dan biasa terjadi dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan BUMN yang sejatinya milik negara. Walau begitu, soal pergantian direksi Pertamina memang belum ada keputusan. Ahok sendiri saat ini menjabat sebagai komisaris di Pertamina, sementara jabatan direktur utama masih diduduki oleh Nike. Soal pertemuan dengan keduanya yang dilakukan pada Kamis 20 Juli itu, Erick memastikan tak ada diskusi soal rencana pergantian posisi. Ahok, kata Erick, dipanggil untuk mendiskusikan soal pemindahan depo Pelumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Erick ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu. Sementara pemanggilan Nike dilakukan untuk membicarakan program-program dari perusahaan minyak tersebut. Erick ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur. Lagi pula, pemanggilan juga tak hanya dilakukan terhadap Nike dan Ahok. Erick juga telah memanggil komisaris dan direksi BUMN lainnya. Saat ini banyak PR yang menanti di Pertamina, karena itu butuh sosok yang tak hanya cerdas, tapi pemberani dan bermental baja. Ujian besar akan dihadapi Ahok bersama Erick Thohir, tapi melihat keduanya memiliki kesamaan dalam banyak hal. Dua sosok seperti Erick dan Ahok akan sama-sama menjadi pendobrak serta pembawa perubahan yang diharapkan akan menggenjot kinerja BUMN, serta bisa mendatangkan keuntungan bagi negara. Sengkarut di BUMN serta berbagai problemnya membuat BUMN butuh dobrakan dan perubahan di sana-sini. Hal itu sudah menjadi rahasia umum dan dalam periode sebelumnya terlihat ada pembicaraan. Maka kesempatan ini Erick Thohir unjuk gigi dan ditambah Ahok siap gaspol. Maka siap-siap yang owner dan yang masih bermain-main demi kepentingan kelompok atau pribadi dari BUMN, terutama di Pertamina, untuk siap-siap hengkang atau digeser. Jadi memang sudah sepantasnya jika Ahok naik jabatan menjadi dirut Pertamina. Pertamina memang harus dipimpin oleh orang yang kuat dan cerdas, jauh dari campur tangan politik. Karena dia harus presiden man yang loyal kepada visi dan misi presiden. Pertamina harus mengubah paradigma bisnis, tidak lagi hanya sebagai distributor dan eksplorasi atau eksploitasi, tetapi menjadi trader oil dan gas berkelas dunia.
Mengapa cadangan minyak Indonesia hanya 3,2 miliar barel? Itu sama dengan 0,2% dari cadangan dunia. Pertamina harus mandiri dari segi logistik dan perkapalan, storage, dan refinery, atau harga BBM bisa turun. Jangan diserahkan ke swasta atau rekanan, itu rente. Dengan demikian, peluang Pertamina mendapatkan financial resource semakin besar, baik melalui pasar modal lewat IPO atau pelepasan obligasi untuk meningkatkan volume bisnis di anak perusahaannya dalam dan luar negeri. Untuk melaksanakan solusi itu, Ahok pilihan yang tepat dan tidak punya kepentingan. Dia punya leadership yang kuat dan jago negosiator dengan pengusaha dalam dan luar negeri. Dan pasti tidak ada takut perang dengan mafia migas, entah itu pengusaha rente maupun elit politik. Karena BUMN ini ada dalam lingkaran bisnis rente yang harus dibersihkan agar bermanfaat untuk kemakmuran bangsa. Cintanya kepada negeri ini tidak perlu diragukan, kejujurannya tidak perlu ditanyakan. Kalau Ahok jadi dirut Pertamina, inilah harga kesetiaannya kepada sahabatnya, Joko Widodo. Bagaimana kalau menurut Anda? 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cerdas, Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan. Itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya.
Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?